wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas present perfect tense. Jadi itu tenses yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga, dan detailnya aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya di dalam konteksnya, bagaimana kata keterangan waktunya, dan lain-lain. Yuk simak video aku, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, ini dia present perfect tense. Aku akan jelasin langsung melalui kalimatnya seperti biasa aku ajar tenses. Jadi aku nggak akan memberikan rumus yang seringkali bakal membuat kalian pusing ya. Present perfect tense ini fungsinya untuk menjelaskan kalimat atau kejadian yang sudah pernah kalian lakukan. Pertama, yang kedua adalah sudah kalian lakukan tapi belum selesai. Misalnya kalian lagi baca buku, lagi di pertengahan halaman tapi belum selesai gitu. Sebenarnya dia ini masuk ke kalimat lampau ya, karena sudah kejadian, sudah dikerjain. Tapi dia itu masih berhubungan dengan kejadian yang sekarang gitu. Bisa juga ada yang menyatakan kalimat ini untuk menunjukkan suatu kegiatan yang kita sedang lakukan tapi kita itu belum selesai urusannya. Misalnya gini, kayak kita pergi ke suatu kota atau kota lain. Misalnya saya pergi ke Bali tapi belum balik gitu, jadi masih dalam perjalanan, belum nyampe juga gitu. Nah, menggunakan present perfect tense ini, yang pasti intinya kalau nggak mau pusing, present perfect tense kalimat yang menunjukkan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Tapi dia sedikit berbeda dengan kalimat lampau, karena kalimat lampau yang simple past tense itu dia sudah kejadian yang sudah selesai, sudah benar-benar selesai dan nggak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, kalau ini kebalik, jadi dia sudah kejadian lampau tapi masih ada hubungannya dengan kejadian sekarang dan belum selesai gitu. Nah, yang kalian perlu ketahui di sini adalah present perfect tense itu menggunakan has dan have, teman-teman ya. Dan juga kata kerja ketiga. Jadi perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris itu kan ada 3. 1, 2, 3. Kalau yang kedua itu digunakan sama simple past atau kalimat lampau. Nah, kalau yang kata kerja ketiga atau verb 3 ini digunakan dalam present perfect tense ini. Nah, ini yang kalian perlu pahami, ada penggunaan has dan have di sini. Jadi ini mulai agak sedikit kompleks daripada tenses-tenses sebelumnya, karena dia menggunakan has dan have juga kata kerja ketiga. Jadi kalian pahami dulu itu. Has itu digunakan untuk subjek yang berkait dengan he, she, dan it. Jangan lupa ya teman-teman. Dan have itu untuk subjek jamak, yaitu they, we, I, dan you gitu. Has itu dan have bukan berarti memiliki di sini. Jadi dia tuh kayak model pelengkap ya untuk menemani kata kerja ketiga itu dalam kalimat ini. Teman-teman, ini adalah contoh kalimat present perfect tense yang polanya positif ya. Yang pertama, we have lived in Jakarta for 2 years. Artinya, kami
telah tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Nah, kalau ada yang tanya, apa sih bedanya antara present perfect tense dan simple past gitu? Dia bedanya itu ada di letak keterangan waktunya. Jadi kan kalau simple past atau kalimat lampau itu dia ada waktu tertentu yang jelas, kayak yesterday, kemarin, last night, tadi malam, 2 days ago, last week, minggu lalu, 2 hari yang lalu gitu. Tapi kalau present perfect tense ini punya kata keterangan waktu, tapi dia nggak jelas. Misalnya kayak gini, for 2 years. Dalam 2 tahun itu tahun berapa gitu loh. Apakah tahun 2020 sampai tahun berapa? Maksudnya dari tahun sebelum 2020 atau tahun 90-an gitu. Nggak tahu, yang penting 2 tahun aja gitu. Tapi kalau simple past, kalimat lampau itu biasanya dia pakai in. Misalnya in 2000 gitu. Dia jelas waktunya kapan. Nah, kalau present perfect tense ini nggak ada. Kadang-kadang dia nggak pakai kata keterangan waktu juga gitu. Nah, di sini kenapa pakai have? Karena kan subjeknya jamak. Jadi kalau have itu untuk yang subjek jamak. Yang kedua, my dad has read the magazine. Ayah saya sudah membaca majalah itu. Nah, di sini ada kata has. Itu dia memang menyesuaikan subjek yang adalah tunggal. Karena kan my dad ini termasuk dengan he ya. Jadi dia pakai has. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini aku udah bikin kalimat negatifnya. Yang pertama yaitu we have not lived in Jakarta for 2 years. Di sini cuma ditambah dengan not di tengah-tengah setelah kata have atau has. Jadi sesimpel itu, yang artinya kami tidak pernah tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Kata kerja tidak berubah, jadi dia tetap hanya penambahan kata not saja. Dan ini berlaku untuk semua subjek. Yang kedua, my dad has not read the magazine. Dan ini juga ditambah not aja setelah kata has. Cukup simple teman-teman. Kalian juga bisa latihan dengan kalimat lain ya. Jadi ini aku buat kalimat yang sama seperti sebelumnya, jadi tinggal ditambah not aja. Lanjut, ini adalah bentuk interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya. Jadi yang have dan has-nya tadi diubah posisinya ke depan. Seperti yang pertama, have we lived in Jakarta for 2 years? Jadi nggak ada yang berubah selain posisi dari have atau has-nya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kata kerja pun tidak berubah. Ini adalah kata kerja ketiga ya teman-teman. Jadi karena ini dia bentuknya beraturan, yang digunakan adalah kata beraturan, kata kerja beraturan, jadi dia tinggal ditambah ed saja. Dan kata kerja kedua dan ketiga dari live ini dia sama bentuknya. Jadi nggak perlu bingung. Have we lived in Jakarta for 2 years? Artinya apakah kami tinggal di Jakarta selama 2 tahun gitu. Dan yang kedua, has my dad read the magazine? Apakah ayah saya membaca majalah itu gitu. Dan ini juga kata kerja ketiga. Jadi kata kerja ketiga dari membaca atau read itu sama bentuknya 1, 2, 3 itu tulisannya begini, READ. Bacanya aja, cara bacanya aja yang beda. Kalau kata kerja yang pertama read, yang kedua, ketiga tulisannya sama, cuma cara bacanya yang read gitu. Nah ini
tetap disesuaikan dengan subjek, jadi posisinya aja yang berubah ke depan ya teman-teman. Aku mau kasih 2 kalimat present perfect tense yang hampir mirip tapi sebenarnya makna secara konteks itu berbeda ya. Jadi ini artinya itu sama-sama saya pernah pergi ke Bali gitu. Kalimat 1 dan kalimat 2, I have gone to Bali dan I have been to Bali, itu artinya sama-sama saya pernah pergi ke Bali. Kalian bisa nggak temukan perbedaannya itu apa gitu. Jadi sebenarnya ini ada bedanya teman-teman. Ayo kira-kira apa? Oke, aku jelasin ya. Jadi kalau kalimat pertama yang I have gone to Bali itu, ini saya pergi ke Bali, cuman pergi ke Bali tanpa nginap. Jadi nggak ngabiskan waktu berhari-hari di Bali sampai jalan-jalan kemana, nginap, terus makan di misalnya melakukan sesuatu di sana sampai berhari-hari atau dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi cuman pergi aja. Itu biasanya bisa dilakukan misalnya kalau pas lagi transit. Yang pertama, yang kedua, atau pas lagi cuman sekedar pulang pergi gitu. Misalnya kebetulan tinggalnya di Lombok, terus pergi ke Bali, pulang hari gitu, go back and forth. Nah itu pakai yang I have gone to Bali gitu. Nah yang kedua, I have been to Bali. Nah ini biasanya pergi ke Bali itu memang dalam jangka waktu tertentu dan nginap. Misalnya lagi liburan, kan gak mungkin liburan cuman sehari ya. Biasanya sih paling enggak 3 hari, seminggu, sebulan bahkan gitu. Jadi kalau yang kedua ini, I have been to Bali itu lebih ke menghabiskan waktu dalam jangka waktu tertentu, nginap dan bukan pulang pergi gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau jelasin tentang kegiatan kita yang pernah kita lakukan atau kita pernah pergi kemana dan itu kita nginap di suatu kota, berarti itu lebih tepat pakai yang kedua gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma pulang pergi atau pulang hari gitu, gak nginap, pakai yang pertama. Makanya pertanyaan itu biasanya ada have you been to bla 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 gitu. Ada pertanyaan tuh biasanya dia pakai yang have you been, pernahkah kamu ke gitu. Jadi pengen lebih tahu menghabiskan waktu di sana, nggak cuman sekedar pulang pergi atau cuma berapa jam gitu.